Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi. Pada pagi hari ini sebelum operan jaga dimulai, marilah kita buka operan jaga pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Katim Malam, saya persilakan untuk menyampaikan operan jaga kepada Katim dan perawat si pagi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratu Riza di sini akan menyampaikan keadaan secara umum 3 pasien untuk hari ini. Yang pertama yaitu ada Nyonya Yunisa, umur 22 tahun, di kamar 533 bed 1, diagnosa appendicitis. Tadi malam sudah dimasukkan obat lewat infus NaCl 0,9 dan nanti pasien akan dilakukan operasi pada jam 2 dan pasien harus berpuasa selama 6 sampai 8 jam dari pukul 8 sampai jam 2 siang. Dan juga nanti tolong untuk minta persetujuan dari pihak keluarga, dan sehabis operasi saat pasien sudah boleh makan dan minum, pasien tolong diberikan tramadol 500 gram untuk meredakan rasa sakit dan ceftriaxone 500 gram untuk mencegah terjadinya infeksi. Untuk pasien yang kedua yaitu Nyonya Vian, umur 35 tahun, di kamar 533 bed 2 dengan diagnosa CHF. Nanti akan dilakukan terapi obat diuretik jam 10 pagi dan infus terlepas belum terpasang. Apabila sudah terpasang, masukkan RL 15 TPM dan aminofusin. Untuk yang ketiga, untuk pasien Tuan Lutfi, umur 22 tahun, di kamar 533 bed 3, didiagnosa CKS post-craniotomy H1. Nanti berikan terapi cairan berupa RL 30 TPM dan R5 30 TPM. Untuk tambahannya yaitu yang pertama monitor tanda vital setiap 2 jam, lalu observasi adanya tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial seperti mual, muntah, perubahan kesadaran. Selanjutnya pantau output urin dan catat dalam lembar monitoring. Yang terakhir, laporkan segera jika ada perubahan kondisi atau tanda-tanda komplikasi. Sekian. Baik, berdasarkan data pasien yang telah dijelaskan, apa saja rencana tindakan yang akan kalian lakukan? Baik, untuk tindakan selanjutnya pada pasien Yunisa yaitu akan melakukan operasi. Diperbolehkan makan dan minum setelah 2 jam setelah operasi, monitoring tanda-tanda vital, monitoring jahitan operasi, diberikan obat dan cairan analgesik, antibiotik, dan cairan melalui intravena. Dan sarankan makan makanan yang halus, tinggi protein, minum air putih yang banyak agar tidak sembelit, dan kurangi angkat beban dan batuk. Selanjutnya pada pasien Vian, diberikan terapi diuretik dan pasangkan infus, masukkan RL 15 100 per menit, dan diberikan obat aminofusin melalui intravena. Selanjutnya pasien Lutfi masih mengeluh pusing, monitoring tanda-tanda vital, berikan obat paracetamol untuk mengurangi rasa pusingnya. Sudah cukup. Bagaimana dengan perawat sakit dan perawat Fauzi? Apa ada yang ingin ditanyakan terkait hal yang belum jelas? Mohon maaf tadi untuk pasien 533 bed 1, Nyonya Yunisa diagnosa appendicitis. Obat yang diberikan apa ya? Untuk saudari Yunisa, obat yang diberikan berupa tramadol 500 mg dan ceftriaxone 500 mg. Baik, apakah masih ada yang belum jelas? Baik, seperti yang perawat Oriza sampaikan bahwa hari ini terdapat 3 pasien dengan diagnosa appendicitis, CF, TKS, post-craniotomy. Untuk Nyonya Yunisa diperbolehkan makan dan minum 3 jam setelah operasi, lalu memonitoring pada jahitan operasi, memonitor TTV, pemberian obat dan cairan antibiotik, analgesik, cairan IV,
beri edukasi makanan-makanan yang halus, banyak minum air putih untuk mencegah sembelit, kurangi batuk dan angkat beban, makan tinggi protein agar luka cepat kering. Selanjutnya Nyonya Vian diberikan terapi diuretik dan pemasangan infus, lalu dimasukkan LL 15 TPM dan akan diberikan obat aminofusin melalui vena. Dan Tuan Lutfi masih mengeluh pusing, memonitoring TTV pemberian obat paracetamol untuk mengurangi rasa sakit kepala atau pusing. Baik, perawat Fauzi. Mari kita tutup operan jaga pada pagi hari dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Permisi Mbak, Ya Mbak, ada yang bisa saya bantu? perkenalkan saya perawat Setia Mahara dari Bangsal Atin, mau ambil obat. Atas nama Nona Yunisa, umurnya 20 tahun, diagnosa usus buntu. Obatnya tramadol 500 gram sama ceftriaxone 500 gram. Ini Mbak, Iya, saya lihat dulu ya Mbak. Iya. Oh ya benar, dengan Nona Yunisa ya? Iya benar. Ditunggu sebentar ya. Iya Mbak. Ini untuk obatnya ya Mbak. Ini sudah sesuai dengan anjuran dokter ya Mbak? Ini. Oh ya Mbak, bawa troli nggak ya? Oh ya, kita restock NaCl, HCl sama squid ya Mbak? Baik. Untuk restorannya sudah semua Mbak? Sudah Mbak. Baik, kalau sudah saya duluan ya Mbak. Terima Ya, kasih. sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yunisa. Perkenalkan, saya perawat Kirin dan perawat Destin yang tugas shift pada pagi hari ini ya Mbak. Kami sudah operasi dengan perawat jaga yang jaga malam. Nah, sudah disampaikan ya Mbak sama perawat yang jaga malam bahwa nanti jam 2 siang Mbak Yunisa akan melakukan operasi. Dan sebelumnya sudah dibilangkan untuk melakukan puasa dulu. Oke, pada pagi hari ini kita mau melakukan tindakan perawatan dulu, kita cek TTV dulu, setelah itu nanti saya kaji keadaan Mbak Yunisa saat ini. Terus tadi juga pas operan itu perawat jaga malam itu bilang sama saya kalau Mbak Yunisa ini agak sedikit khawatir ya hari ini. Kenapa itu Mbak? Kira-kira kalau merasa khawatirnya Mbak Yunisa kenapa? Oh iya, jadi saya juga paham sih Mbak perasaannya Mbak Yunisa karena mungkin pertama kali ya, jadi belum memiliki pengalaman gitu untuk operasi. Tapi insya Allah nanti operasinya akan lancar ya Mbak. Nah sekarang saya kaji dulu untuk nyerinya Mbak Yunisa. Sebelah sini apakah nyeri? Kira-kira kalau saya punya angka 1 sampai 10, 1 itu tidak nyeri dan 10 itu nyeri sekali, Mbak Yunisa nyerinya di angka berapa? Oh di angka 7, alhamdulillah berarti sudah agak turun ya Mbak nyerinya, karena kan kemarin Mbak Yunisa pas masuk ke sini kan kebetulan yang menerima saya, dan Mbak Yunisa mengatakan kalau nyeri banget di angka lebih dari 10, dan alhamdulillah sekarang sudah turun ke 7. Sebenarnya kan obatnya sudah masuk ya Mbak, tapi Mbak Yunisa nyerinya masih di antara 7. Jadi nyerinya Mbak Yunisa ini tuh disebabkan karena ada infeksi di appendix, atau biasanya kita sebutnya itu usus buntu Mbak. Nah jadi perlu tindakan operasi biar tidak terjadi nyeri lagi gitu. Oke, kalau gitu cek TTV dulu aja ya Mbak.
Sebentar ya Mbak. Kasihan Mbak. Baik, dia sudah keluar ya Mbak. Tekanan darah Mbak 120/90, tensinya 88 kali per ya Mbak. Mungkin agak tinggi karena Mbak Irisa merasa aktivitas. Respirasinya 16 kali per menit ya Mbak. Suhunya 36 derajat ya Mbak. Alhamdulillah normal. Tadi kan Mbak Irisa merasakan panas ya Mbak. Untuk mengatasi kecemasan Mbak Irisa perlu melakukan teknik nafas dalam. Sebelumnya Mbak Irisa pernah melakukan teknik nafas dalam belum ya Mbak? Baik, saya ajarkan jaga lalu Mbak Irisa berikan. Baik, bersiap Mbak. Tarik nafas, tahan 2 detik, lalu keluarkan lewat mulut ya Mbak. Dinapas banyak 3 kali ya Mbak. Sudah agak nyaman kan Mbak? Sudah ringan ya Mbak? Alhamdulillah. Nah itu nanti bisa dilakukan 3 kali ya nanti. Nah oh iya Mbak, nanti kan Mbak Irisa kan nanti akan operasi itu ya. Sebenarnya nyarinya Mbak Irisa itu dikarenakan ada infeksi pendek atau biasanya tuh disebutnya osikutu. Jadi emang perlu dilakukan tindakan operasi. Dia nggak terasa nyeri, tidak terasa nyeri terus gitu. Nah terus tadi kan sudah diminta untuk puasa ya Mbak. Jadi nanti bisa Mbak Irisa itu puasa mulai dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi sekarang boleh makan dulu, makan dan minum, nanti maksimalnya jam 8 sudah mulai puasa. Nah, apa dari pertanyaan dari penjelasan saya dan Mbak Destin, apakah ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, nanti saya dan perawat Destin akan kembali ke sini lagi untuk menjemput Mbak Yunisa untuk saya bawa ke ruang operasi ya Mbak. Oke, kalau begitu saya dan perawat Destin pamit ya Mbak, semoga cepat sembuh. Mari Mbak. Bisa tidak puasa ya. Ini nanti Mbak Yunisa bisa minta tolong digantiin dulu. Nah ini kalau sudah nanti bisa pencet bel aja, nanti saya bawa ke ruang operasinya. Udah ya Bu, mari. Mbak, ini ada pasien baru. Oke, boleh Mbak? Sus dulu Mbak. Terus untuk ini saya di darah. Oh, tapi saya sudah melakukan pengecekan pada darah kita ya Mbak. Tekanan darah 120/90, media 88 kali per menit, respirasinya 16 kali per menit, suhunya 36 derajat Mbak. Oke, kuat nggak Mbak? Nah, tapi merasakan panas Mbak. Ini pasiennya dokter Raihan ya? Iya. Oke, makasih ya Mbak ya. Kalau misalnya undangan saja. Saya tunggu ya. Oke, makasih Mbak. Nama ibu saya usia 20 tahun. Hari ini mau operasi apa Mbak? Baik, ya usia segitu ya. Gimana Mbak? Keadaannya sudah siap? Sudah siap. Baik, saya cek dulu untuk baju sudah diganti. Berarti sudah siap operasi ya. Saya bantu. Saya tinggal ya Mbak, nanti
saya jemput lagi ya udah selesai dilanjutkan sama perawat OK-nya. Mari Mbak. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Mbak, bangsa Atin ya? Oh iya Mbak, benar dari Atin. Iya Mbak, dari ruang OK Mbak mau kasih tahu kalau pasien atas nama Yunisa post op. Oh yang tadi operasi appendix ya? Iya betul. Udah selesai ya Mbak ya? Oke. Boleh dijemput Mbak? Ya di sini saya kesana aja deh Mbak, langsung tak jemput. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Maaf visit ya dok? Iya. Oh ya. Ini untuk bukunya ya dok. Nanti Iya. ada pasien ini sama Oh iya. ini. Untuk pasien Mbak Yunisa udah jadi operasi. Udah tadi Udah jam jadi. 2 dok. Oke, kita langsung cek ke ruangan aja yuk. Assalamualaikum Mbak, bisa dokter yang dulu ya? Selamat sore Mbak. Gimana keadaannya sekarang? Udah membaik. Udah membaik, alhamdulillah. Saya izin cek keadaannya ya. Saya izin cek lukanya. Untuk lukanya saat ini masih basah, maka dari itu mbaknya jangan gerak dulu ya, dikurangi geraknya. Kalau untuk recovery-nya dok berapa lama? Untuk recovery-nya pasien operasi itu sekitar 2 pekanan, tetapi mbaknya juga tetap harus memperhatikan kebersihan luka sesuai anjuran dari dokter, sehingga dapat memaksimalkan kesembuhan lukanya. Begitu. Kalau untuk perban itu bisa diganti mandiri di rumah atau hanya setiap kontrol? Kalau perban kita anjurkan itu setiap kontrol saja untuk menjaga kesteriliannya ya. Untuk nyerinya bagaimana Mbak? Masih nyeri. Masih nyeri ya? Nanti insya Allah akan saya resepkan obat pereda nyeri untuk mengurangi rasa nyerinya. Terima kasih. Kalau untuk pulangnya boleh kapan? Normalnya pasien appendicitis itu sekitar 3 hari setelah operasi, tetapi besok insya Allah saya akan kembali lagi untuk ngecek keadaan mbaknya apakah boleh pulang atau belum. Di samping itu mbaknya juga tetap harus istirahat yang banyak dan juga minum air putih yang cukup. Untuk makan itu boleh dimulai untuk makanan lunak ya, dan juga dikurangi beban beratnya sampai lukanya sembuh total. Begitu? Apakah ada pertanyaan kembali? Cukup ya. Nanti kalau ada apa-apa nanti bisa panggil perawat atau bisa sampaikan ke saya agar kami semua bisa mengecek. Begitu ya? Oke, cukup dari kami? Udah ya? Baik. Baik Mbak, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Permisi. Bend your chest open so I can read your heart. I need to get inside, or I won't start a war.